Halo semuanya, senang banget rasanya bisa bareng Anda hari ini. Mari kita bedah panduan ini sama-sama. Di pembahasan kali ini, kita nggak cuma sekedar baca teks ya, kita bakal bedah materi ini layaknya sebuah cetak biru arsitektur. Sama kayak ngebangun rumah yang kokoh, mulai bisnis UMKM itu butuh rancangan presisi dan pondasi yang kuat sebelum kita buru-buru masang atap. Jadi, kalau Anda pernah ngerasa kewalahan atau pusing sama ide bikin usaha sendiri, santai, Anda ada di tempat yang tepat. Kita bakal susun semuanya, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Ingin mulai bisnis tapi takut? Jujur aja, pasti banyak dari Anda yang sekarang lagi ngangguk-ngangguk. Dan itu wajar banget. Mengambil langkah pertama sebagai pengusaha UMKM itu emang menantang. Kadang lihat pebisnis sukses di luar sana malah bikin kita ciut kan? Kayak ada gunung raksasa yang harus didaki. Perasaan takut gagal, takut rugi, atau bingung mau mulai dari mana, itu semua sangat manusiawi. Serius, Anda nggak sendirian kok merasain hal ini? Tapi coba dengerin ini, filosofi inti dari materi yang kita pelajari hari ini tuh sebenarnya melegakan banget. Sukses buat pemula itu bukan berarti Anda harus ngambil lompatan raksasa yang berbahaya. Sama sekali bukan. Sebaliknya, ini tuh tentang gimana kita fokus ngebangun dasar yang stabil dan nekan resiko sekecil mungkin. Kita kan nggak lagi main judi di sini, kita lagi ngebangun struktur yang aman. Dengan perencanaan yang pas, ketakutan tadi bisa banget diubah jadi langkah-langkah terukur yang super realistis buat dilakuin. Oke, biar gampang dicerna, mari kita bagi bedah materi ini ke dalam 4 tahap ya. Pertama, tantangan awal membangun UMKM. Kedua, langkah praktis memulai bisnis. Ketiga, pilar penting kesuksesan pemula. Dan terakhir, jebakan fatal untuk dihindari. Yuk, langsung kita bahas. Bagian 1. Tantangan awal membangun UMKM. Gini, menyadari kalau di depan sana bakal ada rintangan adalah langkah awal yang paling sehat. Kalau kita udah tahu medannya kayak gimana, kita bisa nyiapin mental dan strategi yang pas buat ngadepinnya. Nah, kita masuk ke bagian 2, langkah praktis memulai bisnis. Di tahap inilah, ide-ide abstrak di kepala Anda mulai kita sulap jadi tindakan nyata. Yuk, kita agak cepetin temponya di sini. Ada 3 aksi konkret yang bisa banget Anda lakuin hari ini juga. Pertama, tentukan masalah. Bisnis yang laku itu nggak berawal dari, wah produk apa ya yang lagi keren, tapi dari masalah apa sih yang bisa saya selesain buat orang lain. Kedua, bikin rencana yang simple. Nggak usah bikin proposal setebel skripsi. Cukup tulis target penjualan, cara promosi dan estimasi biaya operasional buat 3-6 bulan ke depan. Udah, itu aja. Dan ketiga, evaluasi berkala. Anda harus berani banting setir kalau ternyata cara lama Anda nggak jalan. Fleksibilitas itu teman-teman adalah kekuatan supernya UMKM. Oke, mari kita geser ke bagian 3 dan lihat gimana ini semua ngebentuk pondasi, pilar penting kesuksesan pemula. Ini ibarat tiang-tiang penyangga, hal-hal yang wajib banget Anda lakuin biar rumah bisnis Anda nggak rubuh pas ditiup angin kencang. Coba perhatiin kutipan ini. Uang tunai adalah darah bisnis. Kedengarannya mungkin agak lebay ya, tapi ini fakta mutlak yang nggak bisa ditawar. Tanpa manajemen arus kas atau cash flow yang benar, bisnis sekeren apapun, beneran deh, bakal mati lemas karena kehabisan napas. Anda harus super disiplin ngurusin tiap rupiah yang masuk dan keluar. Nah, langkah paling pertama buat ngelola darah tadi adalah pemisahan mutlak. Pisahin secara tegas antara uang pribadi dan uang bisnis dari hari pertama. Ini wajib ya. Bikin rekening terpisah. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai uang hasil jualan buat beli kopi susu tanpa dicatat. Begitu juga sebaliknya, catat setiap pengeluaran, mau sekecil apapun, biar Anda tahu persis gimana kondisi kesehatan bisnis Anda. Sekarang hal yang menurut saya paling menarik dari slide ini, MVP atau Minimum Viable Product. Ini tuh konsep lean start alias mulai dengan ramping. Banyak pemula mikir, wah aku harus sewa ruko gede nih, dekorasinya harus estetik, alatnya harus mahal. Tunggu dulu, nggak gitu konsepnya. Mulailah dari yang kecil. Pakai aja apa yang ada buat bikin versi paling dasar dari produk Anda, terus tes ke pasar. Lihat dulu, ada nggak sih yang mau beli sebelum Anda keburu ngebakar uang tabungan. Terus soal legalitas, kita ngomongin NIB, alias nomor induk berusaha. Anggap aja ini tuh sertifikat tanah buat rumah yang lagi Anda bangun. Banyak yang malas ngurus karena ngebayangin ribetnya birokrasi, bener kan? Padahal kabar baiknya, sekarang tuh gampang banget dan bisa diurus full online. Jangan di-skip ya, soalnya pengakuan hukum ini bakal melindungi Anda dan ngebuka banyak jalan buat dapat modal ke depannya. Pilar selanjutnya, riset pasar yang jujur. Garis bawahi kata jujur di sini. Tolong, jangan cuma ngandelin insting atau pujian dari keluarga yang bilang masakan Anda enak. Anda harus benar-benar turun ke lapangan, ngecek apa masyarakat luas butuh produk Anda.
Kepoin juga kompetitor Anda, cari tahu kelemahan mereka, dan temuin unique selling point. Apa sih yang bikin bisnis Anda beda dan pantas dipilih? Dan pilar pondasi terakhir di era modern ini udah pasti pemanfaatan digital. Hari gini, visibilitas digital itu nentuin banget keberhasilan UMKM. Kalau bisnis Anda nggak bisa ditemuin di internet, ya buat kebanyakan orang, bisnis Anda itu nggak eksis. Maksimalkan sosmed dan e-commerce. Ini tuh etalase gratis dan alat marketing ampuh yang jauh lebih murah dibanding iklan zaman dulu. Oke, kita masuk ke bagian 4, jebakan fatal untuk dihindari. Coba bayangin, ini kayak lubang jebakan tersembunyi yang bisa langsung nelan pondasi yang udah capek-capek Anda bangun. Mari kita pasang tanda bahaya gede-gede di sini. Jebakan pertama, ilusi kesempurnaan. Jangan sampai Anda muter-muter aja di fase perencanaan cuma karena nunggu produk Anda jadi 100% sempurna. Gini, nunggu sempurna itu sama aja kayak ngasih karpet merah buat kompetitor ngerebut pasar Anda. Jauh lebih mending Anda luncurin produk yang cukup baik, lalu perbaiki terus-menerus berdasarkan masukan langsung dari pelanggan Anda di lapangan. Selain nunggu sempurna tadi, panduan kita juga nyatet 4 jebakan mematikan lain yang sering banget bikin pemula kepleset. Ada soal tumpukan hutang, ngabain pelayanan, penyakit ikut-ikutan tren alias FOMO, dan sindrom pengen ngerjain semuanya sendirian. Yuk, kita bongkar satu-satu biar Anda bisa ngehindarinya. Soal modal nih, tolong hindari godaan ngambil pinjaman besar di awal. Ini bahaya banget kalau modal bisnis Anda belum terbukti bisa ngasilin untung yang konsisten. Mending pakai tabungan pribadi dulu atau terapkan sistem bootstrap alias muterin uang dari pendapatan bisnis itu sendiri buat modal berkembang. Jangan ngebebanin bayi bisnis Anda ini sama tumpukan hutang. Jadi poin krusialnya begini, sebagai UMKM, Anda mungkin susah kalau harus banting harga atau ngelawan budget iklan perusahaan raksasa. Tapi, Anda bisa menang telak di pelayanan personal. Hubungan personal itu nyawanya UMKM loh, jangan pernah nyepelein kualitas pelayanan. Karena sekali pelanggan kecewa dan pergi, wah buat ngebangun ulang kepercayaan mereka itu susahnya minta ampun. Jebakan selanjutnya, FOMO. Fear of missing out, bikin bisnis cuma gara-gara ada produk yang lagi viral, itu resep paling cepat buat hancur. Tren makanan atau minuman viral tuh umurnya pendek banget. Lebih baik pilih bidang yang emang Anda kuasai atau minimal bidang yang benar Anda minati dan siap Anda pelajari secara mendalam buat jangka panjang. Jangan sekedar ikut-ikutan. Dan ini dengan cerdas ngegambarin kalau di masa-masa awal Anda emang pemain tunggal. Anda yang masak, Anda yang jadi kasir, Anda juga yang ngepel lantai. Tapi ingat, jangan ngelakuin semuanya sendirian terlalu lama. Saat bisnis mulai tumbuh, Anda harus mulai mendelegasikan tugas-tugas kecil ke staf. Kenapa? Biar kepala Anda punya ruang dan waktu untuk fokus mikirin strategi pengembangan bisnis yang lebih besar. Dari semua yang udah kita obrolin, saya pengen Anda ingat satu hal penting ini. Kegagalan kecil di awal itu bukan kiamat. Itu murni bagian dari proses belajar. Anda pasti bakal bikin salah, itu wajar. Tapi yang ngebedain pebisnis sukses sama yang enggak adalah seberapa cepat Anda bisa bangkit, mengevaluasi kesalahan itu, memperbaikinya, dan melangkah maju lagi dengan jauh lebih cerdas. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan simpel, tapi efeknya luar biasa buat memicu langkah pertama Anda. Jangan pusingin logo dulu, jangan pusingin warna kemasan dulu, coba tanya ke diri sendiri, masalah apa yang bakal bisnis Anda selesaikan hari ini? Kalau Anda bisa jawab pertanyaan itu dengan jelas, Anda udah megang batu bata pertama buat ngebangun pondasi UMKM Anda yang kokoh. Selamat membangun, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.